Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang pertama kali terlintas dalam benak kalian? Sebuah kemajuan atau kesenjangan dan juga ketimpangan? Kalau kita bahas sesuai gambar di atas, kenapa Pulau Jawa terlihat lebih terang pada peta malam hari? Tentu saja alasannya sangat kuat, karena banyak peradaban di sana. Tapi sayangnya bukan itu yang mau kita bahas. Sebenarnya sering banget muncul pertanyaan dari kalian tentang pembangunan. Kenapa selalu Jawa? Entah itu sebuah modernisasi yang contohnya kereta cepat, stadium internasional, dan berbagai proyek masa depan lainnya. Kenapa semua itu menumpuk di pulau yang namanya Jawa? Kalau kita bicara kenapa Pulau Jawa lebih terang dibanding pulau-pulau lain, nggak cukup cuma lihat dari sisi ekonominya saja. Ada faktor historis, geografis, dan sosial yang sudah membentuk sebuah pola selama berabad-abad. Pulau Jawa memiliki kombinasi geografis yang sangat ideal untuk peradaban besar dan tentunya berkembang. Karena Jawa memiliki 120 gunung berapi yang sebagian tuh masih aktif. Dengan pulau sekecil itu, bayangin dia bisa menampung 120 gunung. Yang pastinya hampir semua wilayah yang ada di Pulau Jawa kebagian tuh gunung satu-satu. Nah, abu vulkanik ini bikin tanah Jawa jadi lebih subur. Makanya Jawa tuh cocok untuk pertanian intensif, dan sejak zaman kuno, Jawa sudah dijadikan sebagai pusat produksi dan bahan pangan utama. Selain gunung, di Jawa memiliki curah hujan yang lumayan tinggi dan banyak banget sungai. Berbeda dengan wilayah lain yang ada di Indonesia seperti Kalimantan dan Nusa Tenggara yang punya musim kering lebih panjang. Pulau Jawa memiliki iklim tropis lembab yang stabil dan didukung dengan sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo, Brantas, dan sungai-sungai lainnya. Hal itu membuat masyarakat Jawa bisa hidup menetap dan membangun peradaban yang berkelanjutan. Selain kondisi iklim, letak geografis Pulau Jawa juga sangat suportif dalam menyokong peradaban di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di tengah jalur perdagangan internasional Asia Tenggara dan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Banten, Gresik, Tuban, dan Surabaya, yang dimana sejak dulu itu jadi pintu masuk perdagangan asing. Nah, dari sinilah masuk budaya, teknologi, dan kekuasaan baru sejak era kerajaan hingga kolonial. Selain faktor geografis yang sudah gue sebutin tadi, ada faktor pendukung lainnya yaitu historis. Jawa sudah melahirkan kerajaan-kerajaan kuat seperti Tarumanegara, Mataram kuno, Majapahit, Demak, Mataram Islam, dan semua kerajaan itu menguasai perdagangan, budaya, dan politik Nusantara. Lalu tradisi pemerintahan serta sistem birokrasi sudah mulai terbentuk di sini lebih awal. Demikian juga saat Belanda memilih Jawa sebagai pusat administrasi Hindia Belanda. Kota Batavia atau yang sekarang lebih dikenal dengan Jakarta itu dijadikan sebagai pusat peradaban saat itu, dan banyak sekali dibangun rel kereta, pelabuhan, perkantoran, perkebunan, dan pemerintahan. Hasilnya pembangunan dan ekonomi terpusat di sini selama ratusan tahun. Bahkan setelah merdeka, struktur pemerintahan dan ekonomi masih berpusat di Jakarta dan kota-kota besar yang ada di Jawa. Akibatnya, investasi, pendidikan, dan lapangan kerja terus menumpuk di Pulau Jawa, sementara pulau lain cenderung lambat dalam perkembangannya. Terakhir adalah faktor sosial budayanya. Masyarakat Jawa punya sejarah panjang dalam organisasi sosial dan birokrasi, bahkan sejak era kerajaan. Budaya kerja keras, pendidikan, dan struktur sosial yang rapi membuat Jawa jadi tempat lahirnya banyak tokoh nasional dan pusat ide politik. Nah, dampaknya dari gabungan antara geografis, historis, dan sosial itu menghasilkan 4 dampak ke masa kini. Yang pertama, infrastruktur modern lebih padat di Jawa. Yang kedua, akses pendidikan dan lapangan kerja lebih tinggi. Yang ketiga, arus migrasi dari luar Jawa makin besar. Dan yang terakhir, ekonomi makin terkonsentrasi di Pulau Jawa. Semua itu bikin Pulau Jawa lebih terang dibanding pulau-pulau lain, baik dalam arti literal maupun simbolik. Kesimpulannya, Pulau Jawa unggul bukan karena istimewa secara alami, tapi karena posisinya yang memang strategis, subur, sejarah, kekuasaan yang panjang, dan warisan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, sisi lain dari terangnya Jawa juga berarti ketimpangan pembangunan antar wilayah yang jadi salah satu alasan munculnya program pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan, yaitu bertujuan untuk menyeimbangkan peta kemajuan nasional.